Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Kalikas Khairunas Anfa'uhum Linas. Malam ini kami sudah sampai di tempat makamnya para aulia yang ada di Banten, yaitu Sultan Maulana Yusuf. Di sini kami akan mengadakan doa bersama, zikir bersama, dan mendoakan para aulia-aulia yang sudah mendahului kita. Yuk guys, kita cus. Syekh Maulana Yusuf atau Panembahan Pakalangan Gede merupakan Sultan Banten kedua. Beliau Sultan Banten yang hanya bertahta selama 10 tahun saja. Beliau naik tahta selepas kemangkatan ayahandanya Maulana Hasanuddin pada tahun 1570 Masehi. Nama muda beliau bernama Pangeran Yunus. Pada masa pemerintahan beliau, kerajaan Pajajaran bisa ditaklukkan secara total. Pada saat Maulana Yusuf memerintah Banten, hubungan Banten dan Pajajaran mencapai puncak permusuhan, sehingga antara kedua kerajaan yang sebetulnya masih saudara itu saling terjadi serang. Dan puncaknya, benteng pertahanan terakhir kerajaan Pajajaran di pedalaman Sunda dapat ditaklukkan. Maulana Yusuf menjabat sebagai Sultan Banten pada tahun 1570 sampai dengan 1580. Hanya 10 tahun saja beliau memerintah Banten. Beliau wafat karena sakit. Setelah kewafatannya, tahta Kesultanan Banten kemudian diserahkan kepada anaknya, Maulana Muhammad atau Pangeran Ratu Ing Banten. Dalam sejarah Cirebon, anak dari Maulana Yusuf ini adalah Sultan Banten pertama yang melaksanakan haji. Oleh sebab itu, Maulana Muhammad juga disebut sebagai Sultan Haji I. Selain itu, beliau juga disebut Panembahan Banten Sedang Ranapati karena wafat dalam pertempuran laut di Palembang dengan Mataram. Dilihat dari silsilahnya, Maulana Yusuf merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati, anak dari Pangeran Sebangkingkin atau Maulana Hasanuddin. Sebangkingkin sendiri dalam sejarah Cirebon disebut sebagai anak hasil perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Mas Kaunganten, putri dari Permadi Putih, raja dari Cangkuang. Maulana Yusuf memiliki 8 saudara kandung dari pernikahan ayahannya dengan Ratu Ayu Kirana, yaitu 1. Ratu Pembayun, kakak pertama beliau. 2. Pangeran Arya Pangeran Sunyararas. 3. Pangeran Pajajaran. 4. Pangeran Pringgalaya. 5. Ratu Agung atau Ratu Kumadaragi. 6. Pangeran Maulana Maghrib. Dan 7. Ratu Ayu Arsanengah. Maulana Yusuf juga mempunyai saudara tiri dari pernikahan ayahnya, juga dengan beberapa selir seperti yang tercantum dalam naskah sejarah Banten. Selanjutnya, Hasanuddin bersama Ratu Balo dan Ki Jongjo melakukan perjalanan Lampung, Indrapura, Sulebar, dan Bengkulu. Raja Indrapura mempersembahkan seorang anaknya yang perempuan. Darinya Hasanuddin mendapatkan seorang anak lelaki yang bernama Pangeran Wetan, dan dari selir-selirnya Pangeran Wahos, Pangeran Lor, Ratu Keben, Ratu Terpanter, Ratu Wetan, dan Ratu Biru. Sejarah Banten, Pupuh 17. Dari segi genealogi di atas, dapatlah dipahami bahwa asal-usul Maulana Yusuf berasal dari keluarga Menak yang sangat dihormati. Anak salah seorang yang mendeklarasikan diri sebagai Sultan pertama di Sultan Banten. Kelak menjadi daerah yang maju pesat di bidang perdagangan dan pelayaran Nusantara, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sementara kakek beliau merupakan ulama termuka yang mendakwahkan agama Islam di wilayah Jawa Barat, termasuk Banten, dan menjadi salah satu tokoh Wali Songo sekaligus pendiri Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, yaitu Sunan Gunung Jati.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita sudah selesai melaksanakan doa bersama, zikir bersama, dan mendoakan para awliya yang ada di sini. Oke guys, kita akan ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Cus.